Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nurul Fatmaratus Solihah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor semester 3. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan tafsir Maqasidhi. Materi ini sangat penting karena akan membantu kita dalam memahami Al-Quran bukan hanya dari teksnya saja, tetapi dari tujuan syariat yang lebih dalam. Oke teman-teman, pertama, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan tafsir Maqasidhi. Kalau secara bahasa, kata maqasid ini artinya adalah tujuan atau maksud. Dan kalau secara istilah, tafsir Maqasidhi itu adalah metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada tujuan di balik ayat, bukan sekedar makna dari teksnya saja. Kalau menurut Yasser Auda, tafsir Maqasidhi ini membuat Al-Quran menjadi relevan dengan konteks kehidupan modern. Sedangkan menurut Ibnu Ashur, tafsir ini menggali hikmah Allah dalam pensyariatan hukum. Jadi singkatnya, tafsir Maqasidhi ini melihat mengapa ayat ini diturunkan, bukan hanya apa artinya di dalam ayat ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dasar teologis yang menjadi landasan lahirnya tafsir Maqasidhi. Dasar metode ini sangat kuat di dalam Al-Quran. Misalnya, contoh pertama nih, ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang menegaskan bahwa Nabi itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ada pun contoh yang kedua, yaitu di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kesulitan, tetapi juga Allah itu menginginkan kemudahan bagi manusia. Inilah yang menjadi prinsip kita. Inilah yang menjadi prinsip dasar-dasar tafsir Maqasidhi, yaitu ada 3. Yang pertama, kemaslahatan. Yang kedua, kemudahan. Dan yang ketiga, rahmat. Lalu selanjutnya, sekarang supaya kita tidak bingung ataupun tidak rancu, kita lihat dulu nih perbedaan antara tafsir Maqasidhi dengan metode tafsir-tafsir lainnya. Di sini saya akan menyebutkan contoh 2 metode tafsir. Yang pertama ada, mungkin sering kita dengar, yang pertama ada metode tafsir tahlili. Kalau metode tafsir tahlili ini metode yang menjelaskan ayat satu persatu. Lalu yang kedua ada metode tafsir maudhu'i, yaitu dengan cara mengumpulkan ayat dengan berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, sedangkan tafsir Maqasidhi ini berfokus pada tujuan syariat yang ingin dicapai pada ayat tersebut. Jadi intinya, karena fokusnya ini pada tujuan, jadi metode ini tuh lebih fleksibel untuk menghadapi persoalan modern. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian utama dan paling panjang, yaitu ada sejarah dan perkembangan tafsir Maqasidhi. Bagian ini tuh penting banget biar kita paham bagaimana metode ini bisa berkembang dari masa ke masa. Yang pertama, ada masa taksis atau masa fondasi awal. Pertama kita mulai dari masa taksis, yaitu ada masa Nabi, lalu masa sahabat, dan masa tabi'in. Nah, pada masa ini istilah tafsir Maqasidhi ini belum ada, tetapi praktiknya itu sudah jelas.
Nabi bukan hanya menjelaskan ayat secara literal, tetapi juga maksud moral dan tujuan syariat di baliknya. Contohnya, ayat tentang membalas kejahatan. Nabi menekankan pentingnya kesabaran dan menghindari balas dendam. Dari sini tuh udah menunjukkan bahwa sejak awal tujuan syariat itu sangat diperhatikan. Lalu ada contoh yang kedua, contoh yang paling terkenal, yaitu keputusan Umar bin Khattab saat menunda hukuman potong tangan saat panceklik. Jadi Umar bin Khattab ini melihat bahwa masyarakat sedang kelaparan. Kalau hukuman potong tangan ini tetap diterapkan, maka akan menimbulkan kezaliman, dan ini tuh akan bertentangan dengan tujuan syariat. Karena adanya hukum potong tangan ini, tujuan syariatnya berfokus pada menjaga jiwa. Seperti itu. Lalu adapun contoh yang ketiga, yaitu dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Mereka ini menafsirkan ayat dengan perhatikan 3 hal. Yang pertama, memperhatikan konteks sosial, lalu asbabun nuzul, dan yang terakhir hikmah dari ayat tersebut. Adapun contoh yang terakhir dari para tabi'in, tokoh seperti Mujahid dan Hasan al-Basri. Beliau-beliau ini menekankan bahwa penafsiran harus melihat manfaat dan nilai moral bagi masyarakat. Lalu masuk ke bagian masa yang kedua, ada masa tadwin atau kodifikasi ilmu. Jadi masa tadwin ini adalah masa ketika ilmu-ilmu Islam itu mulai ditulis dan disusun secara sistematis. Singkatnya, pada masa ini konsep makosid ini mulai dirumuskan secara teori. Kalau tadi bukan secara teori, kalau sekarang sudah secara teori. Nah, adapun beberapa tokoh pentingnya, saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada Imam Al-Juwaini. Beliau ini mulai mengisyaratkan pentingnya memahami tujuan hukum Islam. Lalu adapun tokoh yang kedua yang mungkin sering kita dengar, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau menyusun 5 tujuan pokok syariat. Yang pertama yaitu menjaga jiwa, menjaga agama, akal, keturunan, dan harta. Nah, kelima tujuan ini menjadi dasar tafsir Maqasidi. Dan yang ketiga ada Al-Shatibi. Beliau ini adalah tokoh paling berpengaruh dalam Al-Muwafaqat. Ia menjadikan maqasid sebagai metodologi tafsir. Beliau juga menegaskan bahwa semua hukum syariat ini diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Berikutnya ada beberapa tokoh mufasir klasik yang meskipun tidak memakai istilah maqasid, tapi pemikirannya sangat berpengaruh. Mereka adalah Imam At-Tabari, Al-Maturidi, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Fakhrur Razi. Nah, para tokoh ini menjadi jembatan dari masa klasik menuju pemikiran maqasid modern. Selanjutnya, kita masuk ke bagian era modern. Di bagian ini, di mana tafsir Maqasidi ini mulai bangkit kembali sebagai pendekatan yang sangat penting. Nah, pada era ini umat Islam menghadapi banyak tantangan baru. Ada tantangan kolonialisme, modernisasi, ekonomi, HAM, dan sebagainya. Maka para pemikir modern menghidupkan kembali pendekatan maqasid ini. Di antara tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Mereka ini ingin membuat tafsir
lebih relevan dengan persoalan sosial. Yang kedua, ada Fazlur Rahman dengan teori double movement, yaitu memahami konteks dulu lalu mengaplikasikan nilai ayat ke masa kini. Lalu yang ketiga, ada Ibnu Ashur. Untuk pertama kalinya beliau ini menjadikan maqasid sebagai metode tafsir resmi. Dan yang keempat, ada Jasir Auda. Beliau ini mengembangkan maqasid yang dinamis, fleksibel, dan sistematik, cocok untuk persoalan modern. Oke, untuk memperjelas, kita lihat beberapa contoh penerapan tafsir maqasidi. Contoh yang pertama, ada perintah zakat. Kayak Allah memerintahkan kita untuk zakat, bukan hanya sekedar untuk hukum syariat, tetapi juga tujuannya dibalik itu sebagai pemerataan ekonomi. Lalu contoh yang kedua, di Quran ada dijelaskan tentang hukum kisos. Hukum kisos itu bertujuan untuk perlindungan jiwa. Lalu yang ketiga, ada hukum poligami. Nah, tujuannya poligami ini untuk keadilan. Jadi jika tidak mampu adil, maka monogami lebih sesuai dengan tujuan syariat. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir. Demikian pembahasan tentang sejarah dan perkembangan tafsir maqasidi. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kepada kita semua tentang bagaimana memahami Al-Quran secara lebih luas dan kontekstual. Mohon maaf bila ada banyak salah kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.